Baiklah, orang Australia, sabar ya, karena saya sedang marah, dan saya pikir kalian juga seharusnya marah. Lihat ini, lihat Perdana Menteri kita yang menjual diri ini. Saya sangat senang berada di sini bersama utusan khusus untuk memerangi Islamofobia, Aftab Malik, dan merilis laporannya, Respons Nasional terhadap Islamofobia. Orang Australia seharusnya bisa merasa aman dan nyaman di komunitas manapun. Prasangka harus dihilangkan. Jadi orang yang sedang kalian lihat ini, sosok manusia yang menyedihkan ini, dia pertama kali menghancurkan Inggris Raya. Dan kemudian orang-orang yang sama yang memanfaatkannya di Inggris membawanya ke Australia hanya untuk memanipulasi orang Australia. Baiklah, sebelum saya putar sisa cuplikan video untuk kalian, izinkan saya memberikan sedikit pelajaran sejarah. Oke. Di dalam Australia, 20 orang Australia, dan di luar Australia, 115 orang Australia telah terbunuh dalam serangan teroris Islam. Izinkan saya membacakan sedikit daftar untuk kalian. Oke, daftar ini jelas tidak lengkap. 2014, pengepungan Cafe Lindt, 2 orang Australia tewas. Penembakan di markas polisi Parramatta tahun 2015, 1 orang Australia tewas. Pengepungan Brighton di Melbourne, 1 orang Australia tewas pada tahun 2017. Penikaman di Bourke Street pada tahun 2018, 1 lagi orang Australia tewas. Dan tentu saja pembantaian di Pantai Bondi. Serangan Hanukkah, 15 orang Australia tewas. Semua dilakukan oleh Muslim dan serangan Islamis. Dan tentu saja di luar Australia, 10 orang Australia tewas dalam serangan 11 September. Dan tentu saja pengeboman Bali. 88 orang Australia tewas. 1 di Inggris, 4 di Indonesia, 2 dalam serangan Mumbai, 3 di Indonesia, 1 di Kenya, 2 lagi di Inggris, serangan London Bridge dan Borough Market. 2 dari mereka adalah orang Australia. Serangan di Barcelona, Spanyol, 1 orang. Pengeboman Minggu Paskah di Sri Lanka, di mana ratusan orang tewas, 2 dari mereka adalah orang Australia. Dan jelas di Israel, serangan Hamas terhadap Israel, serangan Hamas ke Israel, 1 orang Australia tewas. Jadi total keseluruhan ada 135 warga Australia. 135 warga Australia telah tewas secara langsung akibat ekstremisme Islam. Coba tebak, berapa banyak Muslim yang telah tewas dalam serangan Islamofobia di Australia? Coba tebak saja. 0, ya? 0. Namun, Perdana Menteri yang menyedihkan ini, Perdana Menteri terburuk dalam sejarah Australia, merasa perlu untuk mengimpor badut ini untuk memanipulasi publik Australia. Sekarang dengarkan dia. Komunitas. Prasangka merusak nilai inti dari saling menghormati, keadilan, dan belas kasih. Hal ini juga secara tidak proporsional membuat Muslim Australia kehilangan hak-haknya. Berapa banyak orang Australia yang telah dibunuh oleh Muslim Australia? Saya baru saja menunjukkan kepada Anda. 20 orang Australia telah dibunuh oleh Muslim Australia. Jika memang ada yang seperti itu, seharusnya tidak ada, tapi kita hidup di dunia multikultural ini. 20. Dan makhluk pendidikan ini, dia tidak menyebutkan apapun tentang serangan Islamis dalam laporannya. Tidak mengatakan apa-apa tentang perilaku buruk umat Muslim. Tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Itulah sebabnya laporan ini tidak lain hanyalah propaganda. Tapi laporan ini sudah disetujui oleh pemerintah Australia. Kami tidak meminta perlakuan khusus, Benarkah? tapi pengakuan yang setara terhadap dampak buruk. Kita harus memberantas kebencian, ketakutan, dan prasangka yang memicu Islamofobia dan perpecahan di masyarakat kita. Pemerintah saya akan selalu bekerja tanpa lelah untuk mempromosikan nilai-nilai Australia. Keadilan, kesetaraan, dan rasa hormat untuk semua. Menghormati terorisme. Kita diminta untuk menghormati orang-orang ini. Tonton video ini. Benar-benar menakutkan. Itu berasal dari seorang ekstremis Islam yang dikenal yang ingin membentuk pasukan untuk memberlakukan hukum syariah di sini, di Australia. Pesannya disambut dengan tinju terangkat dan sorakan setuju oleh para pengikutnya di Lakemba. Laporan eksklusif ini memberikan wawasan tentang dunia yang sedang diselidiki secara mendesak oleh polisi anti-terorisme. Mereka berbondong-bondong datang ke pusat konvensi yang sederhana ini di Sydney Barat pada Sabtu malam. Sekitar 200 pria ditambah sekitar 50 wanita dan anak-anak di balik tirai di bagian belakang, datang untuk mendengarkan para pembicara tentang apa yang terjadi pada nilai-nilai Australia di sini.
Perdana Menteri itu baru saja berkata, nilai-nilai Australia tentang rasa hormat untuk semua orang. Apa maksudnya? Apa hubungannya? Kelompok Muslim ekstremis Hizbut Tahrir menyerukan diakhirinya cara hidup kita. Pada akhirnya, kita akan bangkit kembali dan kita akan merebut kembali semua yang telah mereka ambil dari kita. Muslim yang hadir diberitahu bahwa pemerintahan demokratis Australia harus digantikan dengan kekhalifahan Islam yang diatur oleh hukum syariah. Bagaimana mungkin kita tidak membenci mereka? Bagaimana mungkin kita tidak membenci orang-orang ini? Orang-orang ini ingin menghancurkan cara hidup kita. Mereka ingin memperbudak kita. Dan kita diberitahu, kamu tahu. Dan sekali lagi, seperti yang saya katakan, sejauh ini belum ada seorang Islamofob yang mencelakai seorang Muslim di Australia, di tanah Australia. Itu belum pernah terjadi. Bukan berarti saya mengatakan itu seharusnya terjadi. Jelas, tidak ada individu yang seharusnya mengambil tindakan sendiri. Tapi saya muak dan lelah dengan manipulasi dari kalangan elit kita di seluruh Barat. Sama saja, omong kosong yang sama. Setiap negara Barat mengalami hal ini. Kita diberitahu untuk tidak mengkritik orang-orang ini. Kita diberitahu untuk tidak melawan para bajingan ini. Kami akan terus berdiri dan menentang kegagalan Anda untuk menghina putusan kami. B. Ya ampun. Kebebasan berbicara menjadi agenda utama. Seperti yang dikatakan oleh pendakwah berapi-api Bilal Murhi, orang Australia menggunakan kebebasan berbicara untuk mengejek Islam, tapi itu tidak akan berlangsung lama. Sekarang mereka bilang mereka berani dan mereka merasa bebas di sini. Karena kita tidak punya negara, kita tidak punya otoritas, kita tidak punya perwakilan. Mereka bisa berani. Tapi cobalah berani saat kita punya otoritas. Maju ke depan saat kita punya perwakilan. Dengan tentara yang siap membela kehormatan Allah dan putusannya. Mereka memberitahumu apa yang akan mereka lakukan. Mereka benar-benar memberitahumu. Dan para politisi pengkhianat ini benar-benar pengkhianat. Satu demi satu. Satu demi satu, teman-teman. Kita sudah menyingkirkan Keir Starmer, Perdana Menteri Inggris terburuk mungkin dalam sejarah. Atau setidaknya selama hidup kita. Mungkin yang terburuk sejak Tony Blair. Dia telah digantikan oleh Perdana Menteri terburuk lainnya. Dia akan membuat Keir Starmer terlihat seperti Churchill, Andy Burnham. Dan kita punya versi temunya di sini di Australia, Anthony Albanese. Ini benar-benar membuat marah, teman-teman. Kalian seharusnya marah. Pendapatan yang dibayar, kalian seharusnya benar-benar marah. Dan itulah yang harus kita pahami. Sebagai satu-satunya jurnalis yang hadir, panitia mengizinkan saya merekam audio tetapi melarang kamera. Hukum Australia mengatakan kita diizinkan merekam aksi unjuk rasa di tempat umum. Memang ada beberapa awak media yang hadir di sini malam ini, jadi kami sangat menganjurkan kepada para hadirin untuk tidak berinteraksi dengan mereka. Bilal Murhi menjadi subjek penyelidikan polisi pada bulan Oktober lalu, setelah kami menayangkan video dirinya melatih anak-anak yang masih berusia 6 tahun untuk meneriakan slogan-slogan ekstremis. Selain pidato terbaru ini, kami juga telah menyerahkan beberapa video kepada unit kontraterorisme polisi dan Jaksa Agung. Jika orang-orang terlibat dalam advokasi atau mendorong terorisme, mereka akan ditangkap, mereka akan diadili, dan mereka akan disingkirkan dari jalanan kita. Apa yang terjadi padanya? Siapa namanya? Bilal Murphy? Sejauh yang saya tahu tidak ada yang terjadi pada orang-orang Hizbut Tahrir ini. Salah satu orang yang baru saja berbicara, pria yang duduk di tengah ini, saya pernah berdebat dengannya pada tahun 2018. Klip video itu sempat viral waktu itu. Saya mendesaknya. Dia sangat licik. Saya terus mendesaknya berulang kali. Dan saya berkata, apa yang akan terjadi pada saya di bawah Republik Islam Australia versi kalian? Apakah saya akan dipunggal? Lalu dia hanya menggumam dan mengelak, tidak menjawab. Akhirnya dia mengatakannya juga, dan klip video itu sempat viral pada tahun 2018. Tapi tidak ada yang terjadi kan? Tidak ada. Sekarang kita di sini, 10 tahun, bukan 8 tahun kemudian. Orang-orang ini masih berkeliaran. Polisi tidak memberikan komentar selain mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki. Kami memperkirakan akan menayangkan beberapa video lagi dalam beberapa hari ke depan. Brian Seymour, 7 News. Tidak ada yang terjadi. Tidak ada yang terjadi. Dan orang menyedihkan ini didatangkan oleh Perdana Menteri kita yang juga menyedihkan. Orang ini tidak mengatakan apa-apa tentang orang-orang ini. Lihat ini. Lihat para pengkhianat ini. Pengkhianat sialan. Ayo lawan aku. Ayo lawan aku, Anthony Albanese. Ayo lawan aku. Aku tidak akan berhenti kecuali aku terus membongkarmu. Satu-satunya cara untuk membungkamku adalah datang dan tangkap aku. Lihat ini. Lihat orang-orang ini.
Ini terjadi di Bournemouth, Inggris. Lihat ini, mereka datang dengan persiapan untuk memprovokasi dan memancing emosi warga setempat. Orang-orang Muslim ini datang di depan para pengunjung pantai. Mereka datang dan mulai berdoa. Mulai mengucapkan Allahu Akbar. Dikelilingi oleh orang-orang barat yang hanya menjalani hidup mereka. Mereka tidak punya kepentingan. Kebanyakan dari mereka akan berkata, kami tidak punya masalah dengan Muslim yang berdoa. Jelas, orang-orang itu adalah orang bodoh yang dimanfaatkan. Mereka hanya tidak mengerti siapa orang-orang ini, apa yang sedang mereka hadapi. Lihat itu, ini adalah hasutan dan provokasi terbuka untuk terus melakukan itu. Terus lakukan itu dengan sengaja. Kamu pikir mereka datang ke sini untuk berenang? Tidak. Mereka datang ke sini untuk memancing permusuhan dengan semua orang. Namun, para politisi kita terus memanipulasi publik dengan mengatakan bahwa kalian itu Islamofobik. Izinkan saya membacakan artikel ini untuk kalian. Bukan hanya itu saja teman-teman, lihat ini. Memalukan, orang-orang ini benar-benar memalukan. Ini sudah di luar batas lelucon. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese akan memberikan $66 juta untuk memerangi Islamofobia dan telah membentuk satuan tugas baru yang akan meninjau pengajaran tentang rasisme dan diskriminasi anti-Muslim kepada anak-anak prasekolah. Cuci otak sejak dini, ya? Cuci otak sejak dini. Inilah maksud mereka, teman-teman. Inilah maksud mereka. Dengarkan anak Inggris ini. Di sekolah, mereka menekan kami untuk belajar tentang Islam dan belajar tentang orang-orang yang datang ke sini. Aku tidak mau belajar tentang itu. Aku ingin belajar tentang budayaku, keyakinanku, dan aku bangga menjadi orang Inggris. Apakah mereka sudah mengajarkanmu tentang Bill of Rights? Belum. Apakah kamu belajar tentang pertempuran Agincourt? Tidak, saat masih sekolah. Aku sudah memperingatkan kalian orang Australia. Aku sudah memperingatkan ini akan terjadi. Aku sudah memperingatkan kalian. Mereka mengajari kami tentang, kau tahu, tentang Islam, tentang Nabi Muhammad dan semua ideologi mereka. Jangan biarkan anak-anakmu ikut dalam acara propaganda omong kosong antar agama, antar komunitas, multikultural seperti ini. Lihat ini, jadilah seperti anak itu. Lihat ini. Lihat ini. Semua orang bodoh ini, orang tua mereka yang mengirim mereka. Tapi ini adalah video AI, tapi ada video lain seperti itu. Ada video aslinya. Jelas mereka melebih-lebihkan ini. Ada sebuah video yang sempat viral beberapa hari, beberapa bulan yang lalu, di mana ada seorang guru kulit putih yang membawa semua anak-anak kulit putih ini ke sebuah masjid. Dan mereka semua membungkuk kepada Allah, Tuhan Muslim. Dan satu anak kulit putih berkata, tidak, saya tidak akan ikut membungkuk. Bahkan gurunya sendiri ikut membungkuk. Dasar timis. Timis. Memalukan, lihat ini. Ya, ini terjadi di Australia. Jangan biarkan anak-anakmu pergi ke acara antaragama multikultural yang omong kosong seperti ini. Mereka tidak pernah mengirim anak-anak muzi mereka ke gereja, ke kuil Hindu. Mereka tidak pernah melakukan itu. Mengikuti hukum Islam. Bisakah dia hidup berdampingan dengan orang-orang dari agama yang berbeda? Jawabannya sangat jelas. Tidak. Tapi dia bajingan yang licik. Itu sebabnya dia akan berbohong. Apakah kita sudah hidup bersama orang-orang dari agama yang berbeda? Ya, karena ini adalah darul harb. Itu bagian dari strategimu untuk bersembunyi sampai jumlahmu bertambah. Tidak percaya padaku? Dengarkan Yasir Qadhi, yang dianggap salah satu yang moderat. Dengarkan dia. Lalu pihak kiri pada dasarnya berkata, kami menyambutmu, meskipun dengan keberagamanmu atau pandangan anehmu atau apapun itu. Tapi tentu saja itu menuntut kompromi. Dan komprominya adalah mereka juga mengharapkan kamu untuk menerima mereka dan pandangan mereka. Dan mungkin kita bersedia menoleransi secara politik, tapi kita tidak bisa menoleransi secara moral. Ini maksudnya, kita bersedia menoleransi secara politik, bukan secara moral, secara politik. Karena secara politik itu menguntungkan bagi pihak kiri, bukan pihak kanan, untuk menoleransi mereka. Karena pihak kanan tahu siapa orang-orang ini, yaitu kita. Saya seorang liberal klasik, oke? Kanan di sini bukan berarti kamu tahu dalam arti klasik siapa yang seorang Kristen, siapa yang punya pandangan konservatif dan tradisional. Bukan, itu bukan satu-satu yang disebut kanan lagi, itu juga kanan. Tapi bahkan seorang ateis seperti saya sendiri, seorang liberal klasik, seseorang yang tergila-gila pada nilai-nilai barat seperti sekularisme, individualisme, dan kebebasan pribadi. Kami tahu itu. Kami juga bagian dari pihak kanan. Dan kami tahu siapa orang-orang ini. Apa yang menjadi benar-benar jihad kita adalah dalam berjuang. Jika kita memahami bahwa yang diminta dari kita bukanlah penerimaan, tetapi sekedar toleransi politik. Toleransi politik. Saya pikir itu adalah kompromi yang dapat diterima di negara ini.
Itu maksudnya di sini. Dia berbohong. Sebenarnya dia benar-benar berbohong. Orang ini jelas-jelas berbohong secara terang-terangan. Selama 1400 tahun terakhir ya. Ya, seperti mereka. Ya Tuhan, lihat ini, rekrut mereka sejak kecil. Dan anak-anak ini, kau tahu, ketika gadis-gadis ini tumbuh dewasa, kita sudah melihat wanita-wanita gila berambut ungu dari kiri ekstrim yang hanya berteriak pada segala sesuatu yang berbau bara. Itu mereka. Mereka akan tumbuh dewasa dan berkata, tidak, semuanya salah orang kulit putih. Kamu berbohong, kamu rasis, kamu fanatik, Islam adalah agama damai. Lalu dia akan jatuh cinta dengan seorang muzi dan kemudian aku akan memakai hijab. Dan disitulah 66 miliar dolar itu digunakan. Mari kita kembali ke Anthony Albanese, 66 juta dolar untuk memerangi Islamofobia dan telah membentuk satuan tugas baru yang akan mengkaji pengajaran kepada anak-anak prasekolah tentang rasisme dan diskriminasi anti-muslim. Teman-teman, saya bahkan tidak perlu berpikir keras tentang apa yang akan terjadi atau apa yang akan keluar dari situ. Itu sudah terjadi. Ya, baiklah, ayo kita lanjutkan. Tuan Albanese mengatakan pada hari Sabtu, Satuan Tugas Pendidikan Islamofobia akan dibentuk sebagai hasil dari keputusan pemerintahnya untuk mengadopsi 35 dari 54 rekomendasi yang dibuat oleh utusan khususnya untuk memerangi Islamofobia. Aftab Malik, apa saja itu? Sebenarnya, mari kita lihat itu. Apakah ada poin-poinnya? Biar saya tanya, ChatGPT, apakah ada? Bisakah Anda mencari tahu 54 rekomendasi yang dibuat oleh utusan khusus Aftab Malik dan mana 34 yang telah diterima? Mari kita cari tahu teman-teman, mari kita cari tahu. Tanggapan tersebut juga mencakup pendanaan sebesar 41,9 juta untuk kelompok muslim guna meningkatkan keamanan di tempat-tempat keagamaan. Sebuah tim kohesi sosial baru dari Kepolisian Federal Australia. Jadi bahkan Kepolisian Federal, bahkan Kepolisian Australia. Resmi. Sistem kepolisian 2 tingkat sekarang resmi. Sama seperti yang mereka masukkan dalam pedoman mereka untuk polisi Met di Inggris. Jangan perlakukan semua orang secara setara. Mereka benar-benar menuliskan itu dalam pedoman mereka. Pedoman Akademi Kepolisian atau apalah. Mereka benar-benar menuliskan itu. Mereka bilang, jangan perlakukan semua orang secara setara. Karena setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Itulah yang terjadi di sini teman-teman. Kamu seorang muslim. Oke. Kamu punya masa kecil yang sulit. Kamu tahu kulitmu coklat. Kamu sudah mengalami banyak sekali rasisme. Jadi kamu tahu apa? Kamu bisa ngamuk kalau mau. Tapi kalau orang Australia kulit putih bahkan hanya melihatmu dengan aneh, langsung pentungan keluar. Perlengkapan anti huru hara keluar. Jangan terima itu orang Australia. Jangan terima itu. Kita sama sekali belum sampai pada tingkat kemerosotan seperti yang dialami Inggris. Jauh dari itu. Saya bilang jauh dari itu. Ya, polisi kita juga sudah jadi lembek. Departemen kita, birokrasi kita juga sudah dilemahkan. Sudah menjadi lemah, maaf. Beberapa orang mungkin tidak suka kata itu. Mari kita lihat. Ya, tapi ada kasus penting. Pemerintah belum menerbitkan tabel rekomendasi demi rekomendasi yang mengidentifikasi 35 rekomendasi mana yang diterima. Tanggapan pemerintah sepanjang 19 halaman. Ya ampun. Jadi mereka bahkan belum memberitahu kita apa yang telah mereka terima dan apa yang direkomendasikan. Sementara pemerintah mengatakan akan mengadopsi 35 dari 54 rekomendasi mereka, belum secara eksplisit menyebutkan yang mana. Kenapa? Teman-teman, beritahu saya. Kenapa? Apa yang mereka sembunyikan? Sementara pemerintah mengatakan akan mengadopsi 35 dari 54 rekomendasi mereka, belum secara eksplisit menyebutkan yang mana. Saya ingin tahu apa saja 54 rekomendasi itu. Apa saja 54 rekomendasi itu? Ya Tuhan, ini benar-benar skandal. Lampiran A dari laporan Aftab Malik, sebuah respons nasional terhadap Islamofobia, kerangka strategis untuk inklusi, keamanan, dan kemakmuran. Rekomendasi-rekomendasi tersebut dikelompokkan berdasarkan departemen dan portofolio. Baik Perdana Menteri dan Kabinet, tangani Islamofobia dengan urgensi, perlindungan, dan sumber daya hukum yang sama seperti bentuk diskriminasi lainnya. Baik. Apa definisi Islamofobia? Secara resmi mengakui Hari Internasional PBB untuk memerangi Islamofobia? Tidak, itu omong kosong. Kita tidak akan punya Hari Internasional untuk memerangi klaustrofobia, apostrofobia, homofobia. Ya, saya rasa mungkin sudah ada hari untuk homofobia. Tingkatkan representasi Muslim di pegawai negeri Australia. Bagaimana caranya? Tidak. Bagaimana? Bagaimana? Kita adalah negara yang dijalankan berdasarkan meritokrasi. Itu saja.
Jika kamu punya kemampuan untuk mencapai sesuatu, kamu akan mendapatkannya. Jika tidak, kami tidak akan memberikannya. Inilah DEI, teman-teman. Inilah DEI. Tinjau secara independen undang-undang dan kebijakan kontra terorisme Australia untuk dampak diskriminatif. Pelan-pelan, kalian tahu apa yang mereka lakukan di Inggris, teman-teman? Jadi kalian tahu apa yang mereka lakukan di Inggris? Daftar pantauan teror Inggris, Prevent, 90% orang di dalamnya adalah ekstremis Islam atau Muslim. Jadi mereka bilang, ubah definisi terorisme, masukkan ini dan itu, dan kalian tahu apa yang akhirnya mereka masukkan? Nasionalisme budaya. Nasionalisme budaya, yang artinya jika kamu membaca Douglas Murray, atau jika kamu mengibarkan bendera Union Jack, atau jika kamu bilang bahwa aku bangga menjadi orang Inggris, bla bla bla. Itu adalah nasionalisme dan itu adalah bentuk ekstremisme. Dan ketika mereka memperbarui itu, saat itulah mereka mulai menghitung persentasenya. Saat itulah persentase ekstremisme Islam mulai menurun. Mulai dari 90% turun menjadi, saya rasa sekarang sekitar 70% atau semacamnya. Itu masih bagian terbesar, tapi begitulah cara mereka menguranginya. Inilah yang persis mereka lakukan di sini di Australia. Meninjau secara independen undang-undang dan kebijakan kontra terorisme Australia. Apa maksudmu dengan independen? Siapa yang independen? Apakah ada seseorang bernama Abdul yang akan masuk dalam kelompok itu? Tidak, kami tidak mau itu. Jadi sekali lagi teman-teman, Anthony Albanese belum memberitahu kita mana dari hal-hal ini yang sudah dia terima. Inilah sebabnya begitu Perdana Menteri mimpi buruk ini lengser, kita harus membalikan semua keputusan ini. Saya tidak sabar menunggu Pauline Hanson datang. Komite Gabungan Parlemen untuk Hak Asasi Manusia membentuk komisi penyelidikan tentang Islamofobia, membentuk komisi penyelidikan tentang anti-Palestina. Anti-Palestina keluar. Urusan dalam negeri, danai penelitian tentang Islamofobia dan intervensi yang efektif. Tidak. Buat dana keamanan permanen untuk masjid. Tidak. Perkuat organisasi yang mencatat insiden Islamofobia dan mendukung korban. Tidak seperti peduli. Kamu akan mulai melecehkan orang. Hei, Islamofobia, kalau tidak, kami akan memasukkanmu ke daftar ini. Tidak. Tidak ada organisasi. Ini tugas polisi. Jika ada kejahatan kebencian, jika seseorang lalu memfitnah atau menyerang seorang muslim, buat laporan polisi seperti biasa, seperti halnya yang lain. Oke? Enya. Perluas hibah untuk pendidikan, pemuda, seni, militer, literasi media, dialog antaragama, dan keamanan komunitas. Tidak ada hibah. Tidak ada hak istimewa khusus. Tidak ada hak istimewa khusus untuk apapun. Jika Anda punya sesuatu untuk disumbangkan di bidang seni, literasi media, antaragama, atau apapun, lakukanlah secara mandiri. Tangani aktor asing dan domestik yang menyebarkan konten Islamofobia. Oh, itu saya. Bungkam orang-orang seperti saya. Saya adalah mimpi buruk terburukmu. Saya tidak akan pergi kemana-mana. Kamu harus memasukkan saya ke penjara untuk waktu yang sangat lama. Saya tidak akan pergi kemana-mana. Buat peran penghubung komunitas muslim di National Emergency Management Agency. Tidak, sekali lagi, enyah. Tidak ada hak istimewa khusus. Perluas pelatihan intervensi bagi orang yang menyaksikan. Oke, baiklah. Itu saya tidak tahu apakah itu berlaku untuk semua orang. Pelatihan wajib tentang Islamofobia dan sensitivitas agama untuk petugas AFP dan membangun keahlian khusus tentang kejahatan kebencian. Tidak. Sensitivitas agama tidak ada. Persetan dengan Islammu itu. Oke? Persetan dengan itu. Tinjau Undang-Undang Migrasi. Ketentuan karakter yang berkaitan dengan pendakwa kebencian luar negeri. Oke? Jadi mungkin itu akan, maksudnya, sebagian besar ekstremis Islam ini, mereka tidak bisa datang. Ya, tentu saja saya setuju dengan itu. Dalam memperkenalkan Undang-Undang Diskriminasi Agama Federal, tidak ada kejelasan bahwa Muslim dilindungi sebagai kelompok etno-religius di bawah diskriminasi rasial. Sebenarnya, kalian tahu nggak? Sebagian besar dari kalian juga akan kembali, kan? Jadi, semua ini tidak akan berhasil. Kalian sudah terlalu jauh. Tidak ada dari semua ini yang akan membiarkan kita. Kumpulkan data kejahatan kebencian yang terpilah. Ya sudah, terserah. Saya juga nggak tahu. Saya nggak tahu. Ya, baiklah, terserah. Minta Jaksa Agung untuk mempertimbangkan faktor pemberat kejahatan kebencian dan mekanisme peninjauan. Tidak. Bentuk panel penasihat Muslim untuk legislasi kontra terorisme. Sama sekali tidak. Ini seperti menyuruh kucing menjaga ikan.
Tidak. Kita sudah lihat apa yang terjadi di Inggris, teman-teman. Mereka memenuhi home office dengan perempuan berhijab dan bercadar. Dan lihat apa yang terjadi. Lihat sendiri. Sungguh, saya tidak bercanda. Ada sebuah video, saya rasa Connor Tomlinson membicarakan tentang ini, bahwa mereka memberikan pelatihan tentang ekstremisme Islam kepada staf home office mereka. Dan salah satu wanita berhijab di kelompok itu berkata, "Itu sepupu saya." Mereka menunjukkan seorang ekstremis Islam. "Itu sepupu saya, dia bukan orang jahat." Tidak. Jelas tidak. Maaf, tidak ada Muslim. Seperti menyuruh kucing menjaga ikan, tidak akan terjadi. Pelatihan bias tidak sadar di seluruh Departemen Jaksa Agung. Ya, tentu terserah. Ya, masukkan beberapa mantan Muslim di sana. Masukkan beberapa pengkritik Islam di sana yang bisa memberitahu Anda apa yang mereka maksud dengan jihad. Ya, satu lagi. Tahu tidak, kelompok penasihat Muslim ini, tahu tidak apa yang mereka lakukan? Merekalah orangnya. Ketika seorang pendakwa kebencian Muslim tertangkap mengatakan, "Kami berjihad melawan Barat," mereka datang dan memberitahu Anda. Mereka bilang, "Hei, tidak. Jihad itu artinya perjuangan batin." Itu benar-benar terjadi di Inggris. Saya tidak akan mencari semua video itu sekarang, tapi saya sudah sering menceritakan kisah itu sebelumnya. Sebenarnya, tahu tidak? Biar saya tunjukkan, saya suka melakukan itu. Saya tahu video ini terasa lama, tapi orang Australia sangat penting bagi kalian untuk menonton ini. Oke, tonton video ini. Untuk membebaskan orang-orang di kamp konsentrasi dari Palestina. Apa itu jihad? Jihad melawan orang kulit putih. Para Zionis merupakan sebuah kemungkinan. Mereka adalah pasukan polisi, mereka adalah lembaga peradilan, mereka adalah tempat penyimpanan sebuah ini. Hitler, dia adalah seorang pemimpin besar. Islam mengancam para jihadis untuk diserahkan. Bahwa tentara Muslim sekarang akan menyelamatkan rakyat Palestina. Itulah solusinya. Hentikan. Jadi, apakah kamu mendengar apa yang dia katakan? Apakah dia bilang, apa solusi untuk membebaskan rakyat Palestina dari kamp konsentrasi yang didirikan oleh Zionis? Jihad. Lalu dikatakan, tentara Muslim harus bergerak masuk dan membebaskan mereka. Jihad, tentara jihad yang bersifat kekerasan. Oke, jadi klip video ini banyak dilaporkan ke polisi metropolitan. Kamu tahu, ini yang mereka hasilkan. Kata jihad memiliki beberapa makna, tapi kita tahu bahwa masyarakat umum paling sering mengaitkannya dengan terorisme. Kami memiliki petugas khusus penanggulangan terorisme, seperti yang dia rekomendasikan di ruang operasi ini, yang memiliki pengetahuan khusus di bidang ini. Oh, mereka memiliki pengetahuan khusus di bidang ini. Ini adalah respon langsung terhadap klip video yang baru saja saya tunjukkan kepada Anda. Mereka telah menilai video ini yang direkam pada unjuk rasa Hizbut Tahrir di pusat kota London hari ini dan tidak menemukan adanya pelanggaran dari klip tertentu tersebut. Namun, menyadari bagaimana bahasa seperti ini akan diinterpretasikan oleh publik dan dampak perpecahan yang akan ditimbulkannya. Petugas telah mengidentifikasi pria yang terlibat dan akan segera berbicara dengannya untuk mencegah terulangnya atau teriakan serupa. Kalian paham kan? Ini persis seperti yang mereka minta di sini. Pelatihan tentang diskriminasi agama untuk para profesional hukum persemakmuran. Buat panel penasihat Muslim tentang undang-undang kontra terorisme. Jihad memiliki banyak makna. Jihad berarti perjuangan batin, Anda tahu. Berjuang untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak. Itu juga perjuangan. Jihad berarti perjuangan, teman-teman. Mengembangkan pedoman, kampanye kesadaran publik tentang Islamofobia, lebih banyak propaganda omong kosong, meningkatkan mekanisme pelaporan dan bantuan hukum, memperkuat kerjasama dengan kepolisian negara bagian dan wilayah. Semua itu omong kosong. Persetan dengan ini, maaf, saya malas membacanya. Kamu tahu, tidak ada satupun dari itu yang perlu terjadi. Tidak ada satupun. Kita sudah punya undang-undang tentang kebencian. Seharusnya kita bahkan tidak punya undang-undang itu. Tapi siapapun yang menyerang seseorang, menyerang siapa saja. Siapapun, tidak peduli ras, warna kulit, agama, apapun. Kita sudah punya undang-undang untuk itu. Oke, kita tidak butuh ini, hak istimewa khusus seperti ini. Itulah kenapa saya benar-benar percaya
bahwa ketika Perdana Menteri terburuk dalam sejarah Australia ini sudah pergi, ketika dia sudah dikeluarkan dari perhitungan, semoga saja kita akan melihat Pauline Hanson menjabat dalam 2 tahun ke depan. Dan saya benar-benar berharap begitu. Dan saya juga akan menuntut pertanggungjawabannya. Ya, kita semua juga akan begitu kalau dia jadi lunak terhadap mereka. Ini bukan waktunya. Kalau kamu mau Australia hancur seperti Inggris, maka jangan lakukan apa-apa. Berpaling saja, pura-pura tidak terjadi pada kita. Tidak ada alasan sama sekali di zaman sekarang untuk tetap tidak tahu, terutama soal bahaya yang ditimbulkan oleh Islamisme. Tidak bisa mentolerir ini, teman-teman, jangan mentolerirnya. Jangan biarkan hal ini terjadi begitu saja.